Awalnya kan nggak mau ikut campur ya, itu bukan urusan gue ya. Cuman pas lihat podcast Densu yang mengomentari tentang kemesraan dengan si Gio itu di depan kamera di rumahnya waktu live, kan si Densu menghimbau supaya ya dikurangi. Kenapa jawabannya jadi ya awalnya kan gue pengen kerja cari duit tapi nggak mau jauh dari anak, makanya gue nge-live di rumah itu. Kan bukan itu yang diomong Pak Ijo. Yang diomong. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Hari ini, kita akan membahas polemik Sarwendah dan Ruben Onsu yang kembali memanas. Setelah podcast Sarwendah menuai beragam tanggapan, kini muncul berbagai reaksi dari para kreator konten yang menilai banyak jawaban Sarwendah justru memunculkan pertanyaan baru. Di sisi lain, kubu Ruben juga dikabarkan memperlihatkan rekaman yang disebut sebagai bantahan atas sejumlah pernyataan yang beredar. Lalu, benarkah podcast tersebut berhasil menjelaskan semuanya? Atau justru membuat polemik ini semakin melebar dan memicu perdebatan baru di kalangan publik? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Itu, lu baiknya mengurangi kemesraan dengan pacar lu itu di rumah, walaupun gak di depan anak, tapi kan bisa aja ada kemungkinan anak lewat. Atau teman-temannya anak lu kan nonton. Orang tua teman anak lu kan nonton, terus bilang katanya nggak nemuin si debt collect, tapi ada CCTV yang memperlihatkan dia nemuin. Ini yang tadinya mau woman support woman jadi agak ragu. Wendah, sumpah gue kalau jadi lu malu, Wendah. Setiap apa yang lu cuap-cuap pasti itu semua teh bohong. Lu ngomong kirim kasur, ternyata itu kasur endosan. Masa lu sebagai istri nggak tahu sih, Wenda? Lu nggak tahu tentang duit kayak gitu ya. Oh, satu lagi ya, Wenda. Masa sih sekolah elit, sekolah mahal ada anak yang suka ngebully anak lain gitu? Emang di sekolah mahal gitu juga gitu ya? Itu sekolah mahal, sekolah elit loh. Emang iya anak dibully-bully kayak gitu? Dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Ya ampun, Ruben, benar-benar keterlaluan kau ya. Kau pakai pinjol ya, nggak punya malu bener kau. Kemana aja temenmu? Ipan Gunawan, Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting, X Dahlia. Yang punya uang banyak itu katanya Raffi Ahmad. Sultan Andara, masa kau nggak bisa minjam duit sama dia? Aduh, tega bener ya, Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, kemana kalian? Sampai Ruben pinjol. Bener-bener deh, sampai pinjol si Ruben ya. Tapi saya pesan buat Sarwendah, Giorgio, terus Jordi Onsu, terus satu lagi siapa yang adanya yang gendut itu, hati-hati loh naruh KTP kalian. Ntar dipakai Ruben buat pinjol kalian. Nanti KTP kalian dipakai Ruben buat pinjol nanti. Hati-hati loh, simpan yang bener loh. Ruben lagi nggak ada duitnya sama sekali kayak sama pinjol begitu. Aduh, masuk di akal banget ya Ruben bisa pinjol ya. Masuk akal banget Ruben tuh bisa pinjam uang di pinjol gitu. Mungkin Ruben udah nggak berani kali mempertaruhkan namanya sebagai presenter terkenal, paling terkenal di Indonesia itu ke bank-bank yang terkenal seperti BCA dan sebagainya. Mungkin BCA udah nggak percaya sama si Ruben mungkin ya. Sampai pinjol ya. Sama pinjaman online begitu. Aduh, bener-bener miskin sekarang Ruben ya. Ipan bantuin dong. Sama Raffi Ahmad bantuin. Temanmu itu lagi miskin banget sampai pinjol, sampai datang debt kolektornya ke rumah si mantan istrinya. Polemik Ruben Onsu dan Sarwendah makin kusut ya, makin complicated ya. Kemarin Sarwendah itu kan ada podcast ya dengan Densu. Dia berusaha menjelaskan ya apa yang dialami, apa yang dirasakan dan apa yang terjadi. Ya salah satunya terkait rumah ya. Kenapa dia akhirnya ya mengungkapkan kegelisahan hatinya ya terkait nafkah ya yang 200 juta itu. Dan pada prinsipnya karena dia
bingung ya harus bagaimana, karena beberapa kali meminta ya kabarnya tidak diberikan. Nah, disitulah akhirnya dia memutuskan mencoba mengungkapkan itu di media sosial, dan akhirnya viral, dan akhirnya mendapat tanggapan yang justru terkesan perlawanan ya dari pihak Ruben Onsu, dan akhirnya jadi melebar kemana-mana. Dan kemarin juga di podcast Densu, Sarwenda berusaha mengungkapkan bahwa yang datang di rumahnya itu bukan debt collector dari bank ya, tapi dari pinjol, dari kartu kredit, yang secara implisit dia sendiri tidak menjelaskan itu siapa ya kan. Jadi kalau dari pihak rumah ya, dari pihak KPR itu tidak datang ya, melainkan surat aja, infonya seperti itu ya yang didapat dari podcast tadi. Nah, lanjut, Sarwenda juga mengungkapkan ya terkait rumah itu, bahwa menurut dia rumah itu sudah tercatat di notaris ya, merupakan hak Gonogini, hak pembagian yang sudah disepakati bersama. Lu kata gue segala macam pakai podcast. Lu udah pada nonton belum podcastnya si Wenda sama Bang Densu? Sumpah ya guys, itu si Wenda ditanya apa, jawabannya apa? Lu kenapa si Wenda? Yang pertama nih soal debt collector guys. Kalian tuh ditanyain kan, yang datang ke rumahnya itu debt collector dari mana? Dari bank kah? Kata dia bukan, tapi dari cicilan mobil sama dari pinjol katanya. Ditanya balik dong sama Bang Densu, itu pinjol atas nama siapa? Tapi dia cengok, langsung diem panik. Udah pada nonton belum sih guys? Ya, Sarwenda melakukan podcast di Denny Sumargo ya, di Bang Densu. Wenda, sudahlah, kamu terlalu banyak blunder sayang. Ya, biasanya orang melakukan podcast itu kan untuk mengklarifikasi sesuatu, menerangkan sesuatu, atau mungkin untuk meminta maaf yang tepat ya. Tapi memang jujur dari podcast 1,5 jam itu kalau nggak salah ya, aku pun berpikir hal yang sama. Tadi aku pikir kayaknya, oh bagus nih, si SW mau mungkin mau menceritakan dari sisi dia yang sebenarnya seperti apa. Tapi aku nggak tahu kalau kalian ya netizen yang lain ya. Tapi dari aku nih sebagai orang yang tidak membela salah satu di antara mereka, aku melihat kenapa ini kok nggak nyambung ya? Apa aku yang salah ya, Bun? Aku tuh melihat bahwa apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan yang dijawab gitu. Terus dia kayak kebanyakan bingung, diem, cengok kalau kata abangnya tadi ya, kayak agak bingung gitu, kelihatan dari gesturnya, dari matanya gitu ya. Kalau aku gini aja sih sebenarnya, kalau orang yang memang mengungkapkan fakta itu dia nggak banyak muter-muter ya. Kalau memang benar, jadi dia nggak perlu cari dulu nih bikin skenario kejadian di dalam pikirannya gitu. Jadi kalau orang yang memang ngomongin hal yang sebenar-benarnya biasanya langsung to the point, ya, nggak perlu muter-muter karena dia mengalami langsung. Maksudnya memang kejadiannya begitu, jadi nggak perlu direkayasa gitu di dalam otak dulu, jadi sampai harus muter-muter gitu. Nah biasanya kalau fakta itu to the point, tapi kalau misalnya banyak muter-muter nih ke sana kemari, bahaya, hati-hati gitu ya. Nanti blunder sendiri, nanti makin banyak yang terlibat. Itu sih saran dari aku ya. Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video tadi, izinkan saya memberikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai kreator reaksi yang menanggapi apa yang ditampilkan dalam video, bukan sebagai orang yang mengetahui kejadian sebenarnya di balik semua persoalan ini. Kalau saya melihat polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda ini, semakin hari justru semakin sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Awalnya, banyak orang berharap ketika salah satu pihak muncul di podcast berdurasi panjang, publik akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Harapannya sederhana, pertanyaan dijawab secara lugas, sehingga masyarakat bisa memahami sudut pandang masing-masing. Namun setelah melihat berbagai cuplikan yang ramai dibahas di media sosial, saya justru merasa polemik ini belum benar-benar selesai. Bahkan, muncul banyak interpretasi yang berbeda dari penonton. Ada yang merasa penjelasannya cukup masuk akal, ada yang merasa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan ada juga yang akhirnya semakin bingung. Menurut saya, inilah risiko ketika persoalan pribadi berkembang menjadi konsumsi publik. Setiap kalimat akan dianalisis, setiap gestur akan ditafsirkan. Bahkan, jeda beberapa detik ketika menjawab pertanyaan pun bisa menjadi bahan diskusi berjam-jam di media sosial.
Saya pribadi juga melihat banyak kreator konten yang akhirnya ikut memberikan analisis mereka masing-masing. Itu adalah sesuatu yang lumrah di era media sosial. Namun saya rasa masyarakat juga perlu menyadari bahwa analisis para kreator bukanlah fakta mutlak. Mereka hanya menyampaikan sudut pandang berdasarkan apa yang mereka lihat. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap perkembangan baru langsung memunculkan gelombang opini baru. Ketika ada podcast, muncul reaksi. Ketika ada bantahan, muncul reaksi lagi. Ketika ada rekaman yang diklaim sebagai bukti, kembali muncul reaksi yang berbeda-beda. Siklus seperti ini membuat persoalan semakin panjang dan semakin sulit dipisahkan antara fakta, opini, dan persepsi publik. Kalau ditanya, apakah saya sudah bisa menyimpulkan siapa yang benar? Jawabannya belum. Saya rasa terlalu dini bagi siapapun untuk mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video, podcast, ataupun komentar di media sosial. Apalagi kita tidak berada di lokasi ketika semua peristiwa itu terjadi. Yang bisa saya nilai hanyalah bagaimana komunikasi masing-masing pihak diterima oleh publik. Dalam kasus seperti ini, kemampuan menyampaikan pesan sangat menentukan. Kadang seseorang sebenarnya memiliki maksud tertentu, tetapi cara menyampaikannya membuat publik menangkap arti yang berbeda. Sebaliknya, ada juga orang yang berbicara singkat tetapi pesannya justru lebih mudah dipahami. Saya juga merasa bahwa setiap tokoh publik perlu menyadari bahwa apapun yang mereka sampaikan sekarang akan langsung dianalisis oleh jutaan orang. Bukan hanya isi ucapannya, tetapi ekspresi wajah, bahasa tubuh, hingga pilihan katanya pun akan menjadi bahan pembahasan. Menurut saya, masyarakat juga perlu lebih bijak. Jangan langsung percaya pada satu potongan video tanpa melihat konteks keseluruhannya. Jangan pula langsung menyimpulkan bahwa satu pihak pasti benar atau pasti salah hanya karena narasi yang sedang viral mendukung salah satu sisi. Di sisi lain, saya memahami mengapa publik terus mengikuti perkembangan kasus ini. Kedua tokoh ini sudah lama dikenal masyarakat. Wajar jika setiap perkembangan selalu menjadi perhatian. Namun sebagai penonton, menurut saya kita tetap harus menjaga sikap kritis dan tidak mudah terbawa emosi. Yang paling penting bagi saya adalah semoga semua persoalan yang sedang diperdebatkan ini dapat diselesaikan melalui jalur yang tepat. Bila ada perbedaan pendapat, biarlah diselesaikan dengan bukti dan mekanisme yang semestinya. Dengan demikian, masyarakat nantinya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tanpa harus terus berspekulasi. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa video reaksi seperti ini bertujuan untuk berdiskusi dan bertukar sudut pandang. Saya tidak mengajak siapapun untuk membenci atau menyerang pihak tertentu. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan saya, itu sangat wajar. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi menarik selama tetap disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah perkembangan terbaru ini membuat persoalan menjadi lebih jelas atau justru semakin membingungkan? Apakah menurut kalian komunikasi dari masing-masing pihak sudah cukup menjawab rasa penasaran publik atau masih banyak pertanyaan yang belum terjawab? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang masuk. Dan kalau ada sudut pandang menarik, bukan tidak mungkin akan saya bahas di video berikutnya. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah menjadi penonton yang kritis, cerdas, serta tidak mudah mengambil kesimpulan sebelum semua informasi benar-benar lengkap.